Ada hantu-hantu tuh, Iya. tuh hantu superhero cosplay. Itu sebulannya bisa 4-5 juta. Hanya cuman pakai Spider-Man, Batman, Cosplay. genderuwo, kuntilanak, orang foto karena selfie ekonomi, Iya. bayar 5.000 10.000. Iya. Saya bilang kalau saya pensiun, saya jadi diri saya sendiri, kotak 10.000, silakan foto. Lumayan. Nah ini kelebihan orang Jawa Barat, indeks produktivitasnya tertinggi di Republik Indonesia. Jadi orang Jawa Barat itu, mohon maaf ya, provinsi lain sehari 4 potong produk, orang Jawa Barat itu sehari bisa 5, 6, 7 potong. Artinya nature-nya itu senang bekerja. Pak, dari tadi yang saya dengarkan pembicaraan Bapak tentang Genspek ini ya Pak ya. Nah ini kan konsepnya untuk membangun ekonomi khususnya di daerah dekat Sumedang ini ya Pak. Nah kalau dari data yang saya tahu dan data yang saya lihat, bahkan perekonomian di Jawa Barat itu kan melambung pesat tuh Pak. Di 2 tahun yang terakhir, bahkan nyampe Tertinggi di Pulau Jawa. ya tinggi di Pulau Jawa, dan turun angka kemiskinannya 7,62% ya Pak ya. Nah kira-kira apa sih Pak rahasianya Bapak, terus kayak kiat-kiat mungkin tips-tipsnya Bapak, boleh dong Pak spill dikit gitu kayak Pak. Gini, mengatasi kemiskinan itu rumusnya ada 3. Satu yang paling bawah kita subsidi, namanya bansos dengan segala kartu ini kartu itu kan. Karena hidupnya nggak bisa tanpa bantuan negara. Ngatasin kemiskinan level 2 itu memberi pekerjaan, melatih skill sehingga dia naik kelas dari peminta bansos menjadi pekerja. Ngatasin kemiskinan terakhir, dia harus jadi entrepreneur, UMKM, sehingga tangan di bawah jadi tangan di atas. Dan berita baiknya 97% pekerjaan di Jawa Barat dihasilkan oleh UMKM. Jadi ini negeri UMKM dan kita harus bangga karena UMKM itu tahan krisis karena berjualan dengan diri sendiri ya. Nah itu satu. Kemudian kita harus inklusif. Negeri ini kan bukan hanya orang kota, warga Jawa Barat kebanyakan desa, maka Jawa Barat bikin proyek gerbang desa. Dan karena ini era digital, semua orang pegang HP, kita revolusi. Nanam padi, nyiram pakai HP. Ngasih makan ayam, ikan lele, kita pakai HP, pakai drone. Jadi udah petaninya bermigrasi ke teknologi. Lahirlah namanya millennial farmer. 6.000 saya wisuda yang pendapatannya setara kota. Jadi di masa depan orang Jawa Barat itu bisa tinggal di Sumedang di mana aja tanpa harus ke Bandung ke Jakarta, tapi pendapatannya setara. Karena dia produksinya dengan teknologi, jualannya online, maka ada prinsip namanya tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Merata gitu ya Pak? Merata. Kan Pancasila kita ada sila kelima yang sering dilupakan, keadilan sosial. Jadi gini, bedakan ekonomi kapitalis dengan ekonomi Pancasila. Kalau kapitalis itu hanya ada kata satu namanya kompetisi, kaya makin kaya, yang kalah patah. Kalau ekonomi Pancasila nggak boleh begitu, yang kaya boleh makin kaya, yang miskin harus ke bawah-bawah. Nah, kedua, nah ini kelebihan orang Jawa Barat, indeks produktivitasnya tertinggi di Republik Indonesia. Jadi orang Jawa Barat itu, mohon maaf ya, provinsi lain sehari 4 potong produk, orang Jawa Barat itu sehari bisa 5, 6, 7 potong. Artinya nature-nya itu senang bekerja. Nah kombinasi infrastruktur yang banyak dan produktivitas yang tinggi, itulah yang menyebabkan ekonomi Jawa Barat di atas rata-rata nasional. Dan saya bersyukurnya itu terjadi setelah COVID. Dan saya mau berakhir, jadi Tuhan kasih saya berita baik gitu. Dengan ekonomi ini yang kamu saksikan sekarang, ini ekonomi 5%. Jadi kelas menengah bawah pun tidak sedih, dia punya uang yang cukup buat gembira sama anak-anaknya kan begitu, tapi tanpa harus mahal. Dan ingat, survei dunia mengatakan negeri terindah itu nomor 1 rankingnya Indonesia. Jadi untuk bahagia nggak usah selalu keluar negeri, Cukup Indonesia ya Pak ya? menjelajah Indonesia. Jawa Barat air terjunnya ada 400, kebunnya indah, makanannya enak, jadi makanya indeks kebahagiaan naik. Itu rumus ekonomi naik, kebahagiaan juga naik. Kalau dari mungkin Bapak sendiri ada nggak sih Pak kesulitan tersendiri dalam menjalani program-program Bapak dalam menjabat gitu Pak? Kalau boleh cerita ya, negara harus mengubah cara bagi hasil keuangan.
Jadi Jawa Barat itu penduduk 50 juta, daerah hanya 27. Jawa Timur penduduk 40-an juta, daerah 38. Jadi uang bagi hasil negara itu X rupiah kali daerah. Jadi di Jawa Timur X rupiah kali 38, di Jawa Barat X rupiah cuma kali 27. Padahal penduduk kami lebih banyak. Yes. Jadi saya kesulitan untuk ngebut karena dananya terbatas. Nah, mudah-mudahan suatu hari bagi hasil pusat itu berbasis jumlah penduduk. Yang penduduknya banyak ya dananya lebih banyak kan? Iya benar Pak. Lu tambah dikit ya biar muji-muji boleh nih. Investasinya paling tinggi. Oh. Padahal kabupatennya sedikit tadi misalnya dibanding Jawa Timur. Yes. Artinya tidak kalah dengan situasi itu. Ya kan? Iya. Kalau Dan hanya kemiskinan otomatis kita lebih rendah. Iya. Udah duitnya dikit, anaknya banyak, tapi investasinya lebih tinggi. iya, kami lebih survive ibaratnya. Iya. Apalagi kalau duitnya dibanyakin. Investasi itu kan membuka lapangan pekerjaan. Iya. Ya ekonomi bergerak, pajak juga meningkat. Lapangan kerja naik. Jadi penerimaan negara juga dapat. Dan rumusnya 1 triliun uang masuk, minimal 1.000 lapangan pekerjaan. Jadi tahun lalu kami pecah rekor 175 triliun investasi, itu hampir 200.000 lapangan pekerjaan kita bawa. Selama 5 tahun saya menjabat hampir 700 triliun, hampir 1 juta lapangan pekerjaan. Dan, nah ini penting, indeks kondusivitas Jawa Barat 87,5. Artinya kemana-mana relatif damai, gemah, ripah, repeh, rapi. Gak ada yang maaf ya, yang wah bikin takut. Aman ya Pak pokoknya. Emang keren sih Pak. Terus kalau dari Janspark sendiri Pak, ini tuh tadi kan Bapak bilang buat menaikkan ekonomi 5% ya Pak. Nah itu bisa dijelasin dikit nggak sih Pak, 5% itu apa gitu? Jadi gini, Janspark ini wajah dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kalau pertumbuhan ekonomi rendah, definisi rendah itu 2% ke bawah lah ya. Kayak Eropa sekarang, negara-negara global tuh lagi rendah. Kalau ekonomi udah 5%, itu orang spending. Jadi orang punya uang, Yes. dia ingin belanja karena uangnya cukup. Tapi di levelnya. Iya. Yang menengah bawah bahagia dengan gaya hidup menengah bawahnya, yang menengah atas juga bahagia dengan menengah atas. Nah, Janspark itu ngambil kelas menengah. Yang punya spending tiap minggu, tiap bulan, ingin bawa anaknya bahagia kan. Nah, nggak ada pilihan dulu, harus ke Ancol, ke Jakarta, atau ke Bali jauh. Nah, di Jawa Barat ini baru 3 tahun, 3 cabang ya mas ya, 3 cabang sedang dibangun. Saya bahagia karena dengar investornya happy, 3 tahun balik modal, warga juga happy. Tadi saya lihat kan orang-orang foto-foto. Nah, bedanya ini berhasil di era ekonomi baru, namanya selfie ekonomi. Jadi orang punya HP, senangnya motret, ada background lucu, diposting di budaya media sosial, dia happy kalau di likes, udah. Nah, itulah yang menyebabkan ini jadi sukses. Dan ini bisa dikopi di seluruh Indonesia. Iya. Dari negeri antah berantah, susah ini susah itu, tiba-tiba ada tempat destinasi, orang maksa jauh-jauh untuk selfie ekonomi itu. Makanya di Danau Toba cocok, di daerah-daerah yang tidak terdengar ini cocok, menciptakan destinasi, memaksa orang datang. Salah satu marketing juga ya Pak, trik marketing juga dari foto di-upload ke sosial media, mungkin orang-orang jadi tertarik gitu ya Pak ya. Ya, itu tadi revolusi HP ini mengubah cara pandang kita terhadap kebahagiaan juga. Ini makanya sebagai pejabat publik harus sabar, orang semua minta selfie. Dan sekarang ada selfie yang keren Bang Ara. Kalau abang ke Jalan Asia Afrika tuh kan, Iya. ada hantu-hantu tuh, Iya. tuh hantu superhero cosplay. Itu sebulannya bisa 4-5 juta. Hanya cuman pakai Spider-Man, Batman, Genderuwo, kuntilanak, orang foto karena selfie ekonomi, Iya. bayar 5.000 10.000. Iya. Saya bilang kalau saya pensiun, saya jadi diri saya sendiri, kotak 10.000, silakan foto, lumayan. Itu 400 juta. Mungkin setelah Bapak tadi ngobrol soal Bapak setelah pensiun tadi mau jadi bercanda seperti itu, mungkin setelah next ini mau ngapain Pak kira-kira Pak? Gini, saya mah orangnya sederhana, dimanapun Tuhan tempatkan, saya harus jadi orang yang bermanfaat. Sekarang lagi bermanfaat karena kekuasaan.
dulu saya bermanfaat karena ilmu saya. Iya. Jadi ya kita lihat. Tapi kalau politik, Gubernur Jabar lagi ada, survei bagus. Di DKI juga ada, nasional juga berdinamika, ada peluangnya. Apa aja. Yang penting jadi orang bermanfaat lah. Dan saya kira itu resep hidup bahagia. Gitu. Terus nih Pak, pesan-pesan yang buat generasi selanjutnya setelah Bapak. Nih, generasi selanjutnya sederhana. Kamu beruntung lahir di era sekarang. Kenapa? 20 tahun lagi Indonesia itu negara superpower nomor 4. Saya Bang Ara udah pensiun, udah kakek-kakek, nenek-nenek. Kamu di usia 40, 50 jadi pemimpin, jadi CEO, jadi segala rupa. Saat kita lagi keren-kerennya, karena 70% usia penduduk Indonesia di tahun itu usia produktif. Jepang kehilangan populasi, Korea kehilangan populasi, gitu kan. Nah, syaratnya satu, jangan bertengkar urusan demokrasi. Iya, Pak. Tiap 5 tahun damai, kampanye baik. Nah, kalau bertengkar nanti kayak Sri Lanka ribut, kayak Yugoslavia bubar negaranya. Jadi satu, jangan bertengkar. Dua, ekonomi digital kuasai, hilirisasi pahami. Dan yang terakhir, jangan ada stunting. Karena kalau ada stunting berarti si generasi muda itu tangannya di bawah terus umur hidupnya kan. Nah, jadi nasihat saya, kamu adalah generasi emas, jadilah orang kompetitif, produktif, bangga jadi orang Indonesia, negeri lagi keren-kerennya gitu kan. Setelah itu ya jaga negaranya jangan pecah-pecah seperti negara lain. Oke Pak. Oke. Lu tadi ngobrolin apa sih Pak tadi sama Pak Muara? Ini hidup kan harus bermanfaat. Iya. Nah, Bang Ara ini memberi manfaat, membuka lapangan pekerjaan banyak sekali. Kenapa? Karena punya jaringan yang siap investasi. Kalau nggak ada investasi gimana ada lapangan pekerjaan kan? Iya. Orang-orang kampung akhirnya bengong. Jati Gede contohnya Bang. Dia digusur kampungnya untuk jadikan waduk air kan? Airnya dipakai kabupaten lain pula. Jadi dia tuh sedih, makanya saya kompensasi. Saya kasih 120 miliar membangun destinasi menara budaya itu, melahirkan apa? Lihat dalam 5 tahun. Orang rame, restoran, hotel. Akhirnya saya bilang 90% pekerjanya wajib orang Jati Gede yang dulu terpinggirkan. Ini kalau beres itu beautiful story. Dari tergusur menjadi sejahtera, terus tempat yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Dan untuk menjadi luar biasa butuh tadi seperti Bang Ara yang mau mengkoordinasikan atau menginvestasikan. Dengan begitu warga nggak jadi pengangguran. Kalau pengangguran ujungnya kemiskinan. Iya benar. Kemiskinan ekstrim, radikalisme. Jadi panjang tuh bahayanya. Kita cut dengan ekonomi pariwisata. Baik, siap Pak. Paham Terima ya? kasih, paham. Terima kasih Bapak wawancara singkatnya.